mata kuliah praktek mengajar dengan dosen Bapak Tommy Irawan MP. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifan Zadi, semester 5 Prodi PAI. Perkenalkan nama saya Aisyah Latifah, semester 5 Prodi Bahasa Inggris. Perkenalkan nama saya Muhammad Diana, semester 5 Prodi MBA. Perkenalkan nama saya Rizwan Hadi, semester 5 Prodi PAI. Jadi saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian cerpen. Yang pertama itu cerpen adalah cerita pendek. Nah, cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa atau fiksi. Bedanya sama novel, cerita di dalam cerpen cenderung lebih padat dan biasanya tidak memiliki banyak tokoh. Kalau orang-orang bilang kita hanya butuh sekali duduk untuk menyelesaikan satu cerita pendek. Siapa saja bisa membuat cerita pendek, termasuk kamu yang bisa duduk di bangku sekolah. Kehidupan di sekolah tentunya sangat menarik dong. Banyak kejadian-kejadian menarik yang bisa kamu ekspresikan ke dalam sebuah cerita pendek. Entah itu cerita tentang tingkah laku ataupun cerita pendek tentang kelucuan. Semasa SMA, cerita tentang guru tegas dan guru jenaka yang selalu membuatmu ingat pada dirinya, atau bahkan cerita-cerita manis yang mungkin ketika kamu malu mengekspresikannya. Kamu bisa mewakilinya dengan menciptakan tokoh pada sebuah cerita pendek. Itu menarik banget loh. Tips membuat cerpen. Lalu bagaimana cara membuat cerpen? Bagaimana cerita pendek atau tipsnya? Kamu bisa berkonsultasi dengan guru bahasa Indonesia di sekolah. Terus kalau di rumah bisa juga membuka aplikasi Ruang Guru dan tonton YouTube belajar di Ruang Guru. Sebenarnya gampang sih, nggak banyak kok yang harus dipelajari dalam membuat sebuah cerpen. Kamu cukup memahami fungsi, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Lalu kamu bisa membuat kerangka cerita dan mulai menulisnya. Setelah jadi, kamu bisa konsultasikan lagi ke guru di sekolah. Kalau menurut beliau, oke, tinggal diterbitkan di blog pribadi atau juga bisa dikirimkan di media sosial. Nah, kalau kamu sudah paham tentang dasar-dasar cerpen, kamu juga bisa membaca banyak referensi cerita untuk menambah kosakatamu untuk membuat cerita atau cerita pendek. Kamu juga harus memahami isi dalam sebuah cerita yang dibuat oleh orang lain. Maka dari itu, di sini kita juga untuk membahas tentang analisis cerpen ya. Baik, adapun ciri-ciri cerpen. Cerpen memiliki beberapa ciri-ciri, antaranya yaitu yang pertama terfokus pada satu tokoh, dan yang kedua ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga memiliki puncak masalah. Dan yang keempat terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Dan yang kelima ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. Dan yang keenam alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Dan yang terakhir latar ceritanya terbatas. Oke, selanjutnya jadi sudah ada pengertian cerpen dan ada ciri-cirinya. Selanjutnya di sini definisi cerpen. Jadi cerpen itu bukan hanya untuk cerita sebagai hiburan saja. Jadi cerpen itu ada memiliki beberapa fungsi. Contohnya yang pertama ada fungsi reaktif. Nah, fungsi reaktif ini berfungsi untuk memberikan rasa senang, gembira dan menghibur bagi seluruh pembacanya. Jadi fungsi dari cerpen itu yang pertama untuk menghibur. Contohnya, ketika kalian membaca cerpen itu kebanyakan tentang misalnya cerita tentang hewan. Nah, itu mungkin akan bisa menghibur, bukan menghibur untuk kalangan seperti dewasa remaja, bukan untuk semua anak-anak juga. Jadi fungsi cerpen yang pertama ada yaitu reaktif. Terus yang kedua yaitu fungsi estetis atau memberikan keindahan. Contohnya memberikan keindahan itu bagaimana? Contohnya begini. Misalnya di sebuah cerpen tentang cerpen si kancil. Mungkin kalau cerpen si kancil itu maksudnya di fabel. Fabel itu adalah cerita pendek tentang cerpen. Oke, jadi contoh dari fungsi estetis itu memberikan keindahan bagi pembaca karya. Kebanyakan cerpen itu berfokus pada satu topik. Nah, tadi kan sudah ada ciri-cirinya. Berfokus pada satu tokoh. Contohnya, misalnya
misalnya di situ tokohnya kancil. Nah, kancil itu kan di situ dia hidupnya di hutan. Nah, bisa kita bayangkan di situ fungsi dari estetisnya, dari keindahan ceritanya, dari latar tempatnya, dari temanya itu bisa kita temukan. Terus yang selanjutnya ada fungsi moralitas atau memberikan nilai moral pada pembaca. Jadi menulis cerpen itu bukan hanya sekedar menulis cerita gitu. Jadi kita harus mempunyai nilai moralnya atau bisa dibilang amanah dari penulisnya. Contohnya nilai moral itu apa? Contoh dari si kancil tadi. Si kancil itu identik dengan suka mencuri. Nah, nilai moralitasnya apa di situ? Berarti kita harus kita tidak boleh meniru si kancil. Terus yang keempat ada fungsi didaktif atau mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dalam cerita. Ini hampir sama dengan nilai moralitas. Kalau mulai didaktif itu dia mendidik, contohnya mendidik tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak benar. Terus yang kelima ada fungsi religiulitas atau mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama. Kalau cerpen-cerpen itu mungkin identik dengan fabel atau dongeng. Tapi kalau nilai religiulitas itu di situ juga ada mengandung nilai agama, tergantung yang ditulis oleh penulis cerpennya. Kalau memang temanya bertemakan tentang agama atau tentang kesopanan, itu bisa masuk di dalam fungsi religiulitas. Mungkin fungsi-fungsinya itu bisa tergantung dari pemilihan cerita atau tergantung dari cerita yang ditulis oleh sang penulis itu. Mungkin itu dari fungsi-fungsi realitas. Di sini saya akan melanjutkan tentang struktur cerpen. Struktur cerpen terdiri 6 bagian, yaitu abstrak, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. 1. Abstrak. Abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. 2. Orientasi. Orientasi cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini, kamu juga akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. 3. Rangkaian peristiwa. Lalu, pada bagian ini, kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa, satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. 4. Komplikasi. Kemudian cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan, atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang memengaruhi latar waktu dan karakter. 5. Resolusi. Pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. 6. Koda. Koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut simpulan cerpen. Itulah tadi sedikit materi dari kelompok kami mengenai materi tentang cerpen. Mungkin cukup sekian tugas mata kuliah praktek mengajar yang kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.